Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Zulkarnain dari kelas Manajemen E. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau yang diteliti. Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan diasumsikan melalui seluruh populasi. Teknik sampling yaitu metode atau cara tertentu sehingga sampel tersebut sedapat mungkin mewakili populasinya. Populasi dalam metodologi penelitian adalah sekelompok individu dengan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Sampel yaitu dengan demikian merupakan subset atau bagian populasi yang diteliti. Macam-macam populasi. Yang pertama populasi target, yang kedua populasi terjangkau. Selanjutnya macam-macam sampel. Terdapat sampel yang direncanakan dan yang terdapat sampel yang benar-benar diteliti. Populasi terjangkau yaitu populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Selanjutnya sampel yang direncanakan yaitu subset dari populasi terjangkau. Selanjutnya ciri desain percobaan. Yang pertama, variabel dan kondisi yang diperlukan harus diatur secara ketat dan dikontrol. Yang kedua, variabel yang ingin diteliti harus dibandingkan dengan kontrol. Dan yang ketiga, analisis varian selalu digunakan dengan tujuan yang pertama meminimumkan varian dari error. Yang kedua, meminimkan varian variabel yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti. Yang ketiga, memaksimumkan varian dari variabel yang telah diteliti dan yang berkaitan dengan hipotesis. Selanjutnya, ulangan pada desain percobaan. Jumlah replika atau ulangan yang digunakan adalah sedemikian rupa sehingga degree of freedom dalam analisis varian nantinya tidak boleh kurang dari 15. Formula Federer yaitu T kurang 1 N kurang 1 kurang lebih sama dengan 15, di mana T sama dengan treatment atau perlakuan, N sama dengan ulangan atau replika tiap faktor. Selanjutnya desain penelitian. Desain sampel. Yang pertama desain sampel, yang kedua desain alat atau instrumen, yang ketiga desain administrasi, dan yang keempat analisis. Selanjutnya desain sampel, kegunaan sampling. Yang pertama menghemat biaya, yang kedua mempercepat pelaksanaan penelitian, yang ketiga menghemat tenaga, yang keempat memperluas ruang lingkup penelitian, dan yang kelima memperoleh hasil yang lebih akurat. Selanjutnya faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan sampel. Yang pertama membatasi populasi. Sasaran penelitian dapat dalam bentuk manusia atau bukan manusia, seperti geografis, penyebab penyakit, program kesehatan, gejala penyakit. Dan yang kedua, mendaftar seluruh unit yang menjadi anggota populasi. Misal penelitian status gizi anak balita di kelurahan X. Maka catatan semua anak di bawah 5 tahun di kelurahan X tersebut. Yang ketiga, menentukan sampel yang akan dipilih. Dari daftar anggota populasi tersebut, kemudian dipilih yang akan digunakan sebagai sampel. Dan yang keempat, menentukan teknik sampling. Selanjutnya prosedur pengambilan sampel. Yang pertama menentukan tujuan penelitian, yang kedua menentukan populasi penelitian, dan yang ketiga menentukan jenis data yang diperlukan. Yang keempat menentukan teknik sampling, yang kelima menentukan besarnya sampel atau sample size. Yang keenam menentukan unit sampel yang diperlukan, dan yang ketujuh memilih sampel. Selanjutnya pengambilan sampel atau teknik sampling secara acak atau random sampling. Yang pertama acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua acak dengan stratifikasi atau stratified random sampling. Yang ketiga acak bertahap atau multi-stage random sampling. Yang keempat acak sistematik atau systematic random sampling. Yang kelima acak kelompok atau cluster random sampling. Selanjutnya penentuan besarnya sampel atau sample size.
Penetapan jumlah sampel tergantung pada yang pertama, adanya sumber data yang dapat digunakan untuk menetapkan batas maksimal dari besarnya sampel. Yang kedua, kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas minimal dari besarnya sampel. Yang pertama, angka perkiraan dari proporsi yang mau diukur. Misal, penelitian penyakit jantung koroner ditetapkan 50%. Yang kedua, tetapkan tingkat kepercayaan, misal 5% atau 1%. Tetapkan derajat kepercayaan, misal 55% atau 99%. Yang ketiga, hitunglah jumlah atau besar sampel. Selanjutnya, metode sampling. Sebaiknya dengan probability sampling, namun di klinik sulit, sering diganti dengan consecutive sampling yang bersifat non-random. Selanjutnya, probability sampling. Terdapat simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling, multi-stage sampling. Simple random, terdapat populasi homogen, butuh daftar semua subjek, paling baik kualitasnya, mahal dalam pelaksanaan. Stratified random yaitu populasi heterogen, susunan strata homogen, alokasi jumlah sampel, penggabungan dengan bobot. Selanjutnya, cluster sampling memiliki ciri-ciri unit sampel dalam kelompok, variasi unit sama populasi, biaya lebih murah, akurasi sampel menurun. Selanjutnya, systematic sampling memiliki ciri-ciri pada populasi homogen, ada sistem penomoran khusus, bukan random murni, masih terdapat ikatan dan risiko pengulangan. Selanjutnya, alokasi random yaitu membagi menjadi dua kelompok yang sebanding. Selanjutnya, sebaiknya secara blok randomisasi, dan yang ketiga, setiap blok dilakukan randomisasi terpisah. Yang keempat, mencegah terjadinya seleksi, dan yang kelima, tetap dapat dibandingkan meskipun berhenti di tengah jalan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.